Halo teman-teman Sobat GST, kembali lagi sama saya Miftah Habib. Di kesempatan kali ini kita kedatangan teman-teman yang sangat inspiratif dari mahasiswa program studi agribisnis Universitas Pembangunan Surakarta yang berani memulai bisnis walaupun masih duduk di bangku perkuliahan. Mungkin bisa perkenalan Mbak dua-duanya. Ya, perkenalkan, nama saya Alina Dian Aryani dari Prodi Agribisnis semester 5. Kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Ermarita Hanasya Rahman, biasa dipanggil Hana, semester 5 juga dari Agribisnis. Kak Alin sama Kak Hana, Ya. satu kelas? Iya. Oke. Apa namanya? Di agribisnis ya? Agribisnis itu kan yang aku tahu kan tentang bisnis pemasarannya kan? Iya, betul. Iya. Ya. Nah itu mungkin dulu kenapa ambil di program studi agribisnis? Kalau aku sih pengen menambah wawasan tentang bercocok tanam, gitu. Ya, Mbak Hana? hampir mirip sih, cuman kalau aku lebih ke manajemennya kali ya. Berarti emang backgroundnya beda-beda ya? Iya. Iya, betul. Terus di agribisnis sendiri kan harusnya kan tadi kan tentang pemasaran, otomatis ada bisnisnya ya. Mungkin usaha yang dijalankan mungkin apa selama masih berkuliah ini? Kalau ini sih ada bisnis student. Iya, namanya Bisnis. business student. Nah, itu masarin kayak berjualan sayuran sama produk olahan dari sayuran gitu. Bisa dijelasin nggak? Contoh itu apa? Misal dari kangkung, ya kan? Oh, iya. Kangkung kan setahu gue cuman buat cah kangkung, kalau nggak pakan kelinci, ya kan? Itu bisa dibikin apa atau dijualin apa? Bisa Kalau jelasin dari produknya. bisnis student sendiri itu lebih ke pengolahan nugget sayur ya. Jadi kayak dari wortel sama dari apa? Sawi itu bisa juga buat nugget. Satu lagi tuh terbuat dari sempal tapi sayuran gitu. Berarti di anak-anak zaman sekarang biar gampang makan sayur dan suka ya. Iya, depannya gitu. Jadi kasih jalan keluar gitu ya. Iya. Bagus. Emang itu dijualnya di mana aja? Kita open PO, kadang juga CFD di setiap minggu itu. Selamat Riyadi ya? Iya, bisa. Oke. Mungkin boleh dikasih media sosialnya. Media sosial. Ada IG-nya Business Student. Bisnis student ya teman-teman. Bisa dicek di Instagram ya? Iya. Bisa dicek. TikTok juga ada. TikTok juga ada. Iya. Bisnis student. Oke, silahkan dicari. Jangan lupa follow. Follow. Bisa juga open PO di sini. Iya, Tapi online buka laris online ya, juga ya berarti? Gimana? Itu open PO-nya online berarti? Iya. Online. Terus nanti pengambilannya pas CFD atau COD? Biasanya Diantar bisa, ya, COD juga bisa. Itu belinya per pack atau kayak sempal per sunduk apa piye? biasanya sih dijual pack-packan ya, misalnya tusuk gitu. Satu pack. Iya, satu pack. Oke. Satu pack kan tusuk. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelasin. Kan mungkin ini jadi alasan juga ya. Mungkin jelasin alasan memilih kuliah agribisnis di UTP. Pengen ngembangin bakat pertanian itu tadi. Emang bakatnya apa sebelumnya di bidang pertanian? Tanam itu suka juga, kan Iya ibu sih. juga punya sawah, terus pengen ningkatin hasilnya gitu. Yang udah dilakuin apa? Tanam sayur Nanam di sayur. depan Tanam rumah itu pakai Iya. polybag itu udah. Itu yang bantu pangan juga sih. Pangan keluarga, meningkatkan pangan keluarga gitu. Berarti kalian seperti ibu-ibu yang di TV-TV dong ya? Yang Tiap pagi menyirami Oh, tanamannya iya. di depan rumah gitu. Tanamannya apa sih? Kalau di depan-depan rumah itu biasanya? biasanya lombok paling ya, lombok. Kalau aku terong Cabe. ada, Bukannya itu malah gampang mati ya? kan harus dirawat, Iya, kalau dirawat sih bisa. Kalau benar-benar harus disiram, harus dikasih pupuk tiap hari gitu. Oke. Terus kembali lagi ke bisnis ya. Mungkin kenapa tertarik sama dunia bisnis di bidang pertanian?
tertarik di bisnis ya. Iya. Di dunia pertanian karena mungkin kalau dari aku karena suka sayur ya. Mm-mm. Jadi kayak ada inspirasi dari sayur itu penting juga kan buat kesehatan kita. Jadi aku mikirnya kayak gimana kalau ngembangin sayur dan kayak zaman sekarang itu kan anak-anak juga pada susah gitu ya mungkin Susah, ya. iya, Susah benar. banget ya. Susah makan sayur, nggak suka sayur atau apa, mungkin saya terinspirasinya dari situ. Jadi kayak gimana ini sayur biar kayak Anak-anak semua bisa tuh, suka. ya, Oke. semua. Kalau kamu sendiri mungkin? Kalau aku sukanya jualan sayurnya itu. Jadi sayurnya itu dipak 5 ribuan, terus dijual di sini, ambilnya dari Tawangmangu. Kan di sini mahal harganya. Yeah. Jadi lebih miring gitu. Jadi kan ibu-ibu mintanya ke aku gitu. Oke. Berarti kamu jualan yang bahan jadi habis apa namanya? Olahan lah, hasil olahan dari sayuran. Iya. Kalau kamu sendiri langsung dari sayurnya. Iya. Kalau olahan jadi nugget, Iya, terus nugget, sempol sempol, gitu ya. iya. Berarti jajanan-jajanan Iya. anak-anak ya suka itu harusnya. Kalau Alina sendiri sayurnya tuh di packnya tuh kayak satu jenis, misal bayam 5.000 segini. Iya. Atau dibikin kayak bahan satu masakan kayak sayur sop, isinya wortel, ada apa gitu-gitu atau gimana? Itu satu, jadi wortel Satu pack. jadi satu. Oh, pak, jadi gitu. Jadi sendiri-sendiri. per sayur. Iya, Oke. campur. Terus mungkin bisa dijelasin ya, kenapa berani mulai bisnis padahal masih berkuliah? Apa motivasinya? Kalau dari aku sendiri motivasinya mungkin ya mengisi luang waktu gitu ya. Kan kalau di kuliah itu kan kadang juga sering ikut organisasi, jadi kayak suka aktif gitu lah istilahnya. Jadi kayak nambah-nambah pemasukan juga, nambah-nambahin saku kuliah. Ya, berarti emang kalian backgroundnya emang aktif. Yeah. Terus gabut di rumah, nggak suka gabut terus bikin bisnis. Nah, gitu. Oke. Teman-teman. Kalau Alina sendiri? Kalau aku sih nambah pendapatan ya, karena kan rumahku jauh. Iya. Wonogiri terus kos di sini. Itu kan kasihan kalau semua orang tua gitu. Jadi aku pengen bangun bisnis. Cuan. Iya, betul. Mungkin target pasar kalian tuh siapa? Ibu-ibu, Iya. Ibu. terus anak-anak juga yang Yang- nggak suka sayur itu. Itu bagus sih. Itu jalan keluar buat anak-anak yang zaman sekarang yang nggak suka sayur ya. Iya. Aku pun nggak suka sayur, guys. Harus suka. Berarti wajib ngeliat Harus nyoba sih. Iya. Ya nggak sih? Bisa Nanti nyoba. Besok harus gratis ya? Gratis ya? Gratis dong. Masa nggak gratis? boleh. Nyoba tok. Loh? Kalau banyak beli. Oke. Berapa sih harganya? Kalau buat sempol sama nugget itu? Kalau sempol itu 7 tusuk 10.000 ya, Mbak Iya. ya? Kalau nuggetnya Kalau nuggetnya 15.000. itu satu pack isi? Iya, satu packnya isinya 12. Oke. Berarti frozen ya? Iya, frozen. Oke. kalau pack. Nanti ngobrol lah di belakang. Mungkin tantangan terbesar buat kalian bisnis saat berkuliah itu apa? Melawan males sih. Iya. Kalau aku. Membagi waktu itu juga. Membagi waktu sama ya mungkin kalau di anak zaman sekarang tuh kayak modal ya. Soalnya kita masih mahasiswa jadi modalnya mungkin segitu-gitu aja. Tipis gitu. ya. Ya. Terus kalau kalian kan masih berkuliah, ya kan? Iya. Gimana membagi waktunya gitu, biar tetap fokus kuliah tapi bisnis tetap jalan? Gimana? Coba jelasin. Biasanya kalau di bisnis student itu direncanain kayak jadwal seminggu itu kan pasti kita produksi ya dari packing maupun kayak Iya. pengolahan gitu kan. Nah itu nanti kita tuh kayak di voting mungkin ya bisa jadi kayak bilangnya voting kali ya. Nah itu di voting siapa aja yang mungkin longgar. Itu kan kita banyak tim tuh ya, kita ada banyak tim. Jadi kita bisa kayak bagi siapa yang longgar hari ini mungkin bisa produksi yang minggu ini gitu. Jadi kayak apa ya? Selagi kalau yang jadi nggak mengganggu juga aktivitas kuliah gitu loh. Oke. Jadi yang slow bisa. Berarti udah dibikin nih. Kayak dibikin apa ya namanya? Dibagi lah, bukan dibikin. Dibagi ke teman-teman semua ya, organisasi kerjanya, ya kan? Udah. Udah jadi memang terstruktur juga ya. Iya, gitu. udah terstruktur. Bagus. Jadi nggak mengganggu perkuliahan ya. Iya. Enggak, kan ada banyak temen. Iya. Kita Oke. bagi-bagi, jadi
Bagus banget. Mungkin dukungan dari kampus atau keluarga dan lingkungan gimana? Mensupport atau ada yang membantu atau yang menghujat malahan kalian ya kan? Menghujat mesti ya. Saya Karena kan- pasti ada. Iya, Kalau ada ada yang sih. sesuatu yang mau naik pasti ada hujatan pasti. Iya, pasti ada. Mungkin bisa jelasin. Kalau dari aku, ibuku malah ikut posting. Jadi aku Oh, kalau oke. pulang ke Wonogiri itu bawa sayurnya gitu. Jadi ibu malah bantu promosi ya? Iya, betul. Oke. Kalau Mbak Ana sendiri? Kalau dari keluarga pasti juga nyupport sih. Kalau teman juga nyupport, kadang juga ngelarisin gitu kan. Iya. Di CFD datang tuh. Di CFD terus kadang juga open PO juga laris juga. Kalau di-share di grup mungkin atau di mana. Oke. Kalau dari dosen atau itu? Dosen juga ngasih saran kemarin pas Hmm. 17-an juga mau ngasih tempat buat Iya, jualan buat di jualan, sini juga. iya. Tapi kan banyak mahasiswa yang pulang, jadi Iya, nggak jadi- bisa gitu. Oke. Kan harus packing, harus siap-siap Iya. gitu. Berarti emang disupport juga ya dari kampus ya berarti ya? Iya. Oke. Terus apa namanya? Tadi kan udah dijelasin tentang pembagian kerja sama Iya. teman-teman. Mungkin dibaginya itu setiap per kalian atau gimana? Maksudnya kayak misal Alina nih ahli di bidang promosi. Alina cuma promosi doang. Terus misalnya Mbak Hana di packing, ya udah di packing aja atau gimana? Iya, Atau itu semuanya bareng-bareng? itu tetap ada bidangnya, tapi lah kalau ada yang repot tetap bantu Iya, gitu. saling Jadi nggak tetap- harus minggu ini si A, si B, si C itu enggak. Jadi tetap saling teamwork membantu gitu sih. gitu. Tapi kalau buat yang kayak pemasaran gitu mungkin tetap ya, karena kan dibagi-bagi kayak ada bakat masing-masing kayak buat Iya. ngedit-ngedit mungkin ya atau apapun itu buat video gitu. Tetap kalau buat pemasaran kita orang itu. Gitu. Alina harusnya jago ya pemasaran ya. Biasanya Harusnya ya? dia aktif ya. Tapi malah ditunjuk jadi bendahara Iya. gimana? Pegang duit dong malah. Iya, Banyak duit. Lo kok pusing pegang duit lo? Lah kalau nanti nggak laku kan kadang juga laku kadang Nombok. enggak gitu Iya. kan nombok juga. Oh alah. Jadi emang benar-benar Harus baru apa? Coba cari jalan. Iya. betul. Tapi itulah serunya jadi perintis. Iya sih. Ya kan? Bukan pewaris ya. Mbak. Mungkin kalau tadi kan pas perkuliahan biasa ya. Iya. Mungkin kalau pas ujian gimana? Atau pas praktikum deh, kan kamu sering praktikum tuh, ya kan? Iya. Itu gimana buat tetap jalanin bisnisnya? Kalau selama ini sih kita masih aman-aman aja ya kalau buat ngejalanin ya. Ada temen juga iya, yang tetap gantiin gitu. Iya, tapi kalau kadang-kadang kalau misal kita semuanya nih pada saat itu kayak semua lagi kan itu kan anak mahasiswa semua ya, jadi Iya. kayak kuliah semua. Jadi kayak kalau misalnya pada hektik semua lagi hektik nih, Iya. hektiknya, itu pasti kita kayak kadang juga libur, pernah libur. Jadi kayak seminggu itu kita nggak jualan dulu gitu. Pernah sih di titik itu, jadi kayak pada sibuk semua. Jadi memutuskan untuk libur, jadi open PO dulu gitu. Berarti benar-benar ya harus bagi waktu yang bener ya berarti ya. iya. Apalagi kalian sering praktikum gitu-gitu kan. Iya. Ujian juga mungkin sibuk lah ya kan. Tetap prioritas kita tetap di kuliah sih ya sebenarnya. Mungkin bisa diceritakan produknya kan tadi udah diceritakan sih tentang sempol lah, terus nugget, apalagi masa cuma dua itu, Sayur-sayur itu, pack itu. per pack itu. Iya. Oke, mungkin bisa diceritain apa bedanya produk kalian sama produk yang di luar sana? Mungkin lebih murah atau rasanya pasti enak atau gimana? Boleh diceritain. Kalau sayurnya itu Ya, menurut dari tanggung aku ya. lebih seger. Iya. Karena langsung ambil dari petaninya. Langsung Oh. dari langsung panen gitu loh. Oke. istilahnya. Jadi kayak lebih fresh. Jadi kita tuh packingnya malam sebelum dijual. Jadi kan kita minggu tuh Iya. CFD-nya. Jadi Sabtu malam itu kita udah packing dulu. Jadi lebih fresh gitu lah. Mungkin dari Alina sendiri atau Hana bisa diceritain gimana cara kalian mengatur stok dan mungkin harganya juga atau pelayanan ke pelanggan. Mungkin pelayannya harus dikasih bunga dulu biar tertarik atau harganya emang dimurahin abis atau gimana. Kalau stok kan tadi jelasin tadi ya tentang PO
Mungkin bisa diceritain ke teman-teman gimana? Kalau aku yang tak bawa ke Wonogiri itu biasanya aku minimal order 50 pack gitu kan. Jadi kalau habis stoknya itu ya udah nggak open lagi gitu. Berarti emang kalian bawain yang di order. Kalau nggak order nggak nyetok atau gimana? Atau tetap nyetok? Jagain gitu. Buat yang CFD Kalau buat itu. CFD itu kita nyetok. Nyetok. Mungkin kita bawanya 20 atau 10 pack gitu. Kalau misalnya kita kejualnya cuma 5 pack atau apa, mungkin kita bisa masukin kulkas dulu. Sama biasanya gitu kita kalau di CFD udah nggak bisa, itu kita di lingkungan masing-masing. Jadi kayak nawarin di lingkungan masing-masing. Di rumpun masing-masing ya. Ibu-ibu PKK. Oke. Berarti kalian main sama ibu-ibu PKK nih? Iya dong. Pasti. Oke. Lingkungannya yang ibu-ibu abis. Buat harga, emang selisihnya emang jauh ya dari harga jual di sini sama kalian pas beli di Tawangmangu. Emang sejauh itu harganya? 2 kali lipat. Iya Ya. dong. 2 kali lipat. Bedanya 2 kali lipat. Berarti kalian bisa katain lebih murah karena ambilnya jauh di bawah itu ya, dibanding yang lainnya mungkin. Oke. Kalau pelayanan pelanggan gimana? Atau bisa diantar ke rumah delivery atau Kalau gimana? di lingkungan Solo ini bisa free ongkir. Free ongkir. Free Oke. ongkir, terus kayak ya lebih promosinya yang pinter-pinter ngomong lah istilahnya gitu ya. Kalau biasanya di CFD gitu ya, kita masarinnya targetnya ya di ibu-ibu yang mungkin habis olahraga atau gimana gitu. Oke. Ya, kita juga ada rencana kayak jualannya tuh di Manahan sebenarnya, dekat Manahan. Jadi kayak kan itu target kita kayak orang yang habis olahraga pasti kan pengennya makanan yang Sehat, sehat gitu ya, healthy food. yang jahat, nggak yang mungkin kayak jahat-jahat kayak yang Ya. banyak lah istilahnya. Oke. Berarti kalian mendukung teman-teman yang vegetarian ya berarti ya. Betul. Oke. Sama mengajak juga. Ya mengajak. Vegetarian. Emang kalian vegetarian? Iya, kita vegetarian. Yang bener. Iya. Kayaknya enggak sih. Sayur. Itu bukan vegan. Nggak vegan beneran nggak makan daging. Tapi aku penasaran deh. Ini keluar dari ini ya. Nugget sama apa namanya tadi? Sempol. Itu sayur tok atau gimana? Atau emang ada dagingnya sedikit atau Ada, gimana? kalau ada campurannya ya, ya, campur. Mbak? Tetap ayam itu jadi kayak produk utama, tapi kita tambahin sayur yang kayak inovasi lah istilahnya gitu. Jadi kayak pakai sayur-sayuran. Berapa persen sayurnya, berapa persen dagingnya? 50. 50. Oh, 50. Berarti benar-benar ya sayurnya mungkin kerasa sekali ya. Iya, Oke. Karena kita fokusnya ke sayur. Oke. Bagus sih itu. Menarik. Wajib Jangan juga, lupa teman-teman. dicek IG-nya. apa bisnis student ya? Iya. Oh, boleh. TikTok juga ada. Follow. Follow guys. Terus peran dari kuliah di agribisnis UTP itu gimana? Mungkin ada mata kuliah yang sangat kerasa manfaatnya saat di lapangan atau gimana? Misal nih kewirausahaan ya, kewirausahaan, manajemen agribisnis dan lainnya lah. Kebetulan kita kan ikut organisasi kewirausahaan ya, jadi kita bisa mungkin belajar dari situ ya, kayak tentang promosinya atau kita cara berjualannya itu juga ya, bisnis cara bisnis dimulai dari mana itu kita juga dapat dari situ, dari kewirausahaan itu. Dan kita juga terakhir tuh dapat matkul tentang pangan dan gizi. Nah itu kayak tentang ya sayur-sayur lah, kayak makanan-makanan mungkin yang bergizi dan kayak baik buat mungkin ibu menyusui atau apa. Kita juga next pasti bakalan melanjutkan itu juga, kayak inovasi-inovasi itu lagi. Jadi emang tujuannya buat bisnis. Iya. Ya kan? Kalau tadi jelasin tentang di mata kuliah kewirausahaan itu mata kuliah ya kewirausahaan. Kewirausahaan ini organisasi. Nah, itu berarti diajarin tentang awalnya gimana mau bikin bisnis gitu. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman tata caranya mau bikin bisnis itu apa aja sih? Harus cari target pasar dulu atau bikin produk dulu atau promosi dulu? Kita kan nggak tahu. Mungkin bisa diceritain. Kalau yang pertama itu mesti niat dulu ya. Niat ya. Kalau Iya. niat nggak bisa. Iya.
terus kayak rencana kita, terus bentuk struktur dulu terutama itu kayak struktur ya yang tadi kayak pembagian tugas atau gimana, mungkin dari ketuanya atau gimana yang modalnya juga itu harus perlu sih, modal juga. Terus target sih. Target pasar. Ya, target. Oke. Sama kita tuh mau membuat apa, terus ya sesuaiin sama umur gitu ya, sama umurnya target. Berarti emang kalau target pasar itu jangkauannya dilihat dari umur ya? Iya, kalau misalnya kan kalau misalnya jualan apa ya, jajanan zaman sekarang kayak mochi gitu, mungkin kan lebih ke anak zaman sekarang ya. Iya. Kayak ganji. Kalau sayur mana mungkin kayak kita gitu tertarik kan mungkin ya. Jadi lebih ke ibu lah istilahnya. Kalau kita mah nggak sayur. Americano ya, pusing soalnya. Pusing. Maca ya. Maca juga sayur gak sih? Iya sih, terbuat dari tapi itu kan ya. campuran kopi. Iya. Emang ada campuran kopi? Ada susunya kopi. Emang iya. Lebih kalau maca sih lebih gulanya nggak sih yang agak berpengaruh kayak gitu. Maca. Jadi teman-teman aku banyak banget yang nggak suka maca. Katanya rasanya kayak rumput. Iya sih, benar sih. Kalian suka? Nggak suka sih ya. Nggak suka? Nggak suka. Lah, pahit banget. enggak dong. Dikasih gula dong. Lebih kayak apa ya nggak enak aja di mulut sih. Kan sayuran. Kalian harus suka karena kalian pertalian tuh harus suka sayur. Kalau sayur itu kayak kalau sayur tuh kalau pahitnya masih bisa dinikmatin, kalau ini maca kayaknya nggak ada. Sayur pahit dinikmatin gimana? Coba gini deh, kita serang main ya. Ya. Sayur yang paling kalian suka apa? Satu-satu. Brokoli. Salada? Iya, selada. Salada yang buat itu? Burger itu? Kan biasanya kalau salad itu loh. Iya, salad sayur. Aku suka. Kalau aku sukanya itu, apa namanya? Yang digoreng itu apa? Ya itu tadi. Brokoli. Tadi ibuku di rumah tuh sering kalau pagi bikin brokoli dikasih tepung, digoreng. Oh, gitu. Iya. Bukan capcay, cuman brokoli dipotong-potong, terus dikasih tepung digoreng. Udah. Tapi dipotongnya gimana? Dipotong kecil-kecil kayak payung gitu kecil-kecil gitu. Cemilan gitu. Iya. Jadi cuma kayak tempe. Kalau enggak ya wortel. Paling enak itu. Bikin sehat mata. Iya. Dan kalian kita bertiga makanya sakit semua kan. Terus mungkin bisa diceritain ke teman-teman peluang agribisnis di masa depan. Kalian apakah ada menyarankan buat memanfaatkan digital marketing? Kalau iya, bagaimana? Kalau di digital marketing mungkin ya dari sosmed itu sosmed ya. Kalau ke web atau apa itu belum meluncur sih, kita sih masih kayak mungkin buat proses ya. Kalau kita mungkin udah nanti berjalan dengan lancar, bisnis kita udah kayak benar-benar apa ya, mapan gitu lah istilahnya udahan, itu nanti kita mungkin next bakalan ke web, terus kayak bikin link tree itu nggak sih yang biasanya dia link tree kan? Jadi langsung menghubungkan ke web, langsung ke WhatsApp atau gitu. Ke Instagram mungkin gitu. Itu sih bagus. Coba dibikin kayak gitu kayaknya efektif ya. Kemarin udah dirapatin tapi belum belum apa ya, belum ada waktu belum ke ya karena kalian sibuk ya kan. Kalau lagi kalian sangat aktif di organisasi, terus harus jalanin bisnis juga, kuliah, praktikum, kan? Betul ya? Organisasi ya. Semangat ya. Semangat untuk kalian. Mungkin terakhir ya, pesan untuk mahasiswa baru. Mungkin bisa ajak teman-teman mahasiswa yang untuk gimana ya? Teman-teman biar nggak takut memulai bisnis walaupun masih kuliah. Gimana? Ajak. Dari Alina dulu deh. Boleh, Kak Alina atau Kak Hana boleh. Satu-satu. Ayo. Gimana, Lin? Ajakin aja teman-teman. Ayo. Kalau dari aku sih yang penting kalian jangan takut untuk memulai sih. Emang kedengarannya kayak dibayang-bayangin aja lah. Itu kayak takut kayak aduh nanti kalau berhenti di jalan atau gimana. Dan kalau kita nggak kayak cuman dibayang-bayangin doang, tapi kita nggak terjun langsung, itu kayak sia-sia buat kita. Siapa tahu itu mungkin
ide kalian itu sangat apa ya, kayak bagus mungkin atau bermanfaat buat masyarakat sekitar gitu. Jadi jangan takut untuk memulai. Kalau misalnya kita stuck di Zona jalan nyaman. atau gimana ya, kayak atau apa ya, kayak ada halangannya kayak yang sangat berat gitu, mungkin kita bisa apa ya, kayak Refreshing dulu. jangan optimis gitu loh. Jadi kayak kita beraniin untuk mulai dulu, nanti kalau misalnya hasilnya nihil mungkin atau gimana ya itu mungkin buat pengalaman buat kalian. Jadi kita bisa berproses lebih apa ya, bagus lagi nanti ke depannya gitu. Serunya jadi merintis. Iya kayak gitu. Dari Alina mungkin apa, ajak teman-teman buat biar nggak takut memulai bisnis. Yang penting jangan menyerah dulu. Yang penting Coba terus. jangan cuma kata-kata, yang penting bukti nyata. Wis. Masuk. Oke. Kata-kata hari ini. Oke, mungkin dari mungkin sampai sini ngobrolnya kita. Mungkin nanti bisa dilanjut lain waktu, ngobrol lebih banyak, ya kan? Nah, nanti ngobrolin sempol juga, ya kan? Boleh. Soalnya aku suka sempol. Iya. Lupa-lupa. Gak lupa ini. Saya suka sempol. Beneran. Apalagi kasih saus, kasih apa tuh? Garam, micin. Nikmat. Ya kan? Berarti minggu depan order ya. Iya, Order. wajib order sih. Nanti tak kontak lah. Ya kan? Udah. Mungkin itu ngobrol kita bareng teman-teman dari Agribisnis. Terima kasih Kak Alina, Kak Hana atas waktunya. Udah. Mungkin sampai situ dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dadah.